dia terbelakang di kelasnya. Nah, itu kendalanya. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti itu ya sebagai guru tugasnya yang harus melihat me, menyelesaikan kendala-kendala itu. Kalau anaknya seperti itu berarti kita harus berdekati dengan keluarganya, datangi ke orang tuanya, kita komunikasi dengan orang tuanya. Jadi kalau kendala itu banyak, jadi yang terutama dari sisi karakter anak yang berbeda-beda, keadaan ekonomi, terus ini lingkungan anak, terus sarana dan prasarana di sekolah. Misalnya kita butuh perpustakaan harus lengkap karena butuh referensi untuk belajar anak. Kalau misalnya nggak ada perpustakaan itu susah juga ya. Kalau kita mau mengembangkan minat baca untuk anak itu susah, karena salah satu yang mendukung keberhasilan dari sisi pendidikan itu adalah meningkatkan minat baca kepada anak. Kalau nggak ada sarananya, nggak ada perpustakaannya, itu susah. Jadi anak-anak itu pada malas, kebanyakan malas untuk baca, untuk belajar. Terus kalau misalnya nggak ada sarana untuk olahraga juga apalagi tuh ya. Makanya sekolah itu memang harus ya ada sarana olahraga, perpustakaan, itu udah harus. Jadi kebanyakan itu sekarang sih udah pada modern. Kalau sekarang, kalau zaman dulu banyak sekolah yang tidak lengkap sarananya. Kalau zaman sekarang kan udah pada lengkap sarananya. Cuman kendalanya sekarang mah itu dari sisi ini ini aja keberagaman siswa, dari karakter sama ekonomi sama sikap ya. Guru harus benar-benar teliti, harus benar-benar dalam mendampingi anak, karena ada anak yang introvert, ada ekstrovert. Ekstrovert itu berlebihan, aktif, segala macam bisa membahayakan. Itu harus benar-benar diperhatikan, kalau enggak bisa membahayakan anak yang lain, dan itulah menjadi kasus nanti. Itu kendala-kendala di dalam dunia pendidikan waktu mengajar mama sih, diantaranya itu seperti itu. Nah, menurut Mama, kenapa sih semua orang berhak mendapatkan pendidikan? Semua orang berhak mendapatkan pendidikan, ya harus, karena itu adalah hak alami, hak ajasi ya, udah hak seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Dan itu udah ada di undang-undangnya kan, Undang-Undang Dasar 45 mengenai pendidikan. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjadi negara yang maju, negara yang berakhlak, udah pasti pendidikan nomor 1 dulu. Pendidikannya itu di negara itu bagaimana? Nah, kalau misalnya kita tidak memperhatikan pendidikannya, hancurlah negara itu. Jadi pendidikan setiap orang itu menentukan kualitas orang itu, dan pengaruh juga kepada nanti per kapitanya, udah pasti pengaruh juga ke kualitas negara itu, udah pasti. Jadi setiap orang wajib berpendidikan, satu untuk di lingkungan kerja,